Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilakan. Selesai. Selamat siang semuanya. Siang, Mbak. Kita sharing kalau ini sistem operasi dan utility-nya. Di siang hari ini nanti mempelajari mengenai pengenalan sistem operasi dan program utility-nya. Nah, ini capaiannya ya untuk menyimpulkan. Jadi harapannya Mas Mbak nanti ketepatan dalam menyimpulkan perannya si SO itu di komputer seperti apa dan manfaatnya Windows Utility ini sebenarnya sudah kita sampaikan. Saya sampaikan kemarin itu. Terus harapannya Mas Mbak itu bisa mengerti fungsi dari SO ya, memanfaatkan Windows Utility-nya dengan baik dan bisa mendeskripsikan jenis-jenis sistem operasi. Kemudian untuk outline-nya adalah ini ya, 3 hal ini. Jadi konsep dan peran sistem operasi, kemudian jenis sistem operasi seperti apa dan utility programnya seperti apa juga. Nah, yang dimaksud SO ya sudah kita bahas ini ya. Jadi intinya sistem operasi itu berisi instruksi-instruksi ya di dalamnya, prosedur, instruksi ya. Ya apa sih instruksi apa sih kan isinya semua adalah prosedur dari sebuah program ya. Dan program-program itu nanti saling bekerja dan saling mengkoordinasikan di semua kegiatan antara hardware-nya dengan software-nya itu tadi. Jadi seolah-olah makanya kemarin saya bilang kalau di manusia itu jiwanya ya, soul-nya. SO itu ibarat soul-nya. Jadi kalau komputer kok tidak ada SO-nya, ya dia seperti zombie, malah nggak bisa nyala mungkin. Nyala bisa, tapi seperti nggak ada apa ya, nggak ada kaidahnya sama sekali. Dia bisa nyala, tapi nggak bisa kita manfaatkan lah istilahnya. Nah, di sistem operasi komputer itu biasa disebut dengan platform. Platform itu di setiap komputer itu pasti berbeda ya. Komputer satu dengan komputer lain itu pasti berbeda dan dikembangkan sesuai dengan spesifikasi komputernya. Jadi tidak semua aplikasi itu dapat dijalankan pada semua platform. Nah, contohnya apa? Misalkan kita pakai platformnya Linux, misal SO-nya punya Linux. Nah, di Linux sendiri itu juga banyak ya. Dia ada Red Hat, mungkin ada Ubuntu, ada apa lagi yang bisa menyebutkan? Kali Angkat, Linux. angkat tangan. Ya, Ahmad Muafi apa? Kali Linux ada Kali Mint Linux, juga. Kalili ya, Debian. nah, Debian, Iya, Kalili. Yaitu Muafi, Debian, ada T juga ya. Ada lagi yang tahu selain Muafi? Windows, Pak. Windows bukan. Jenis OS Mac. dari platformnya Linux selain yang disebutkan Muafi. Ya, Mas Mas Isyam ya ini ya. Iya, Pak. XenOS, Pak. Fedora, OpenSUSE, Linux Mint tadi udah disebutkan ya sama Mas Muafi ya, Mint ya. Jadi banyak turunannya kalau platformnya dari apa namanya dari Linux. Itu nanti kalau menggunakan Linux juga kadang beberapa hardware itu harus kita apa ya istilahnya konfigurasi secara manual juga ada. Dia ada sistemnya bukan plug and play juga ada. Jadi kurang familiar kadang itu. Maka terus seiring berjalannya waktu karena itu sistemnya adalah open source ya dari Linux itu sampai dibuatlah seperti GUI ya. Tadinya ya nggak ada tuh. Ubuntu tampilannya GUI itu ya nggak ada. Semua serba apa namanya Mas Mafi prosedur sintak ya. Oh iya Pak, pakai terminal gitu Pak. Iya ada dua cara. Dia pakai command prompt atau terminal itu tadi. Satunya ada yang berupa GUI gitu. Kalau di sini mungkin saya contohkan punya animasi ya. Di routernya ada ini. Sebentar tak buka GSD mana ya ini kali ya. Nah ini contohnya. Ini punyanya si Mikrotik ya ini. Nah tampilannya router itu seperti ini ya. Dia pakai aplikasi Winbox. Ini seri apa istilahnya kalau di ini semacam kayak komputer servernya lah. Namanya itu RB450G. Jadi di sini misalkan saya mau create IP bisa secara GUI ya di sini IP address ini. Nah ini interface-nya apa atau bisa pakai terminal ya. Misalkan IP ini ya. IP address type ini ya. Ini secara manual ini. Kalau kita masuk ke arah sini ya berarti masuk ke menu ini IP address. Kalau mau di print ya tinggal PR gini. Print itu maksudnya mengetahui apa ya IP yang sudah ada di sini. Ya ini contohnya seperti ini. Kalau dicek di sistem
kemudian router boot kali ya. Nah ini, oh ini firmware-nya, bukan yang ini. Sistem resource kali ya. Nah di sistem resource ini router OS-nya juga ada versinya sama seperti Windows ya, Windows 7, Windows 8, Windows 10 ya, terus Windows 11 ya. Di sini pakainya versi yang ini 648, kalau dicek di sini ada di sini. Ini contoh aja nggak apa ya. Dan di dalam sebuah router boot ini juga komplit ya, dia ada memorinya, dia ada CPU-nya, bahkan ini CPU-nya CON-nya 1. Kalau dicek di sini ya 1. CON itu berarti kalau di komponen komputer dia arahnya ke core-nya. Core-nya dia 1. Kalau punya Pak Danang itu ada yang di rumah itu ada yang quad core, jadi nanti CPU-nya 0, 1, 2, 3 gitu. Ada itu yang seperti itu. Terus ini frekuensi itu maksudnya kecepatan prosesornya. Dia juga ada hard disk-nya ya. Dia juga ada apa lagi ya? Mainboard-nya. Nah ini mainboard-nya. Jadi komplit dia tuh. CPU-nya tipenya ini MIPS 2KC versi 7.4. Gitu. Ini contoh ya. Selain yang Mas Mbak ketahui di Linux atau Windows, di aplikasi lain itu juga ada di router OS ini. Router OS Microtik. Ini untuk ngelimit bandwidth sih, contohnya ini. Nah, ini PC Studio saya limit 10 mega setiap PC ini. Ya, ini contoh aja. Kembali ke materi. Mana tadi? Oh ini dia. Nah, balik lagi ke sini. Terus yang berikutnya, setelah sistem operasi, fungsinya itu apa saja kan gitu ya. Dia memulai dan mematikan komputer, menyediakan user interface, manajemen program, ya banyak. Manajemen memori, koordinasi tugas, ya, konfigurasi perangkat, sampai ke komunikasi, ya, koneksi internet, memantau performanya. Ini kalau di memantau performa di mana ini? Ada yang tahu? Angkat tangan. Ayo lali Santo. Udah lupa ya. Memantau performa. Kemarin Pak Danang sudah contohkan loh. Selain Mas Muafi, silakan jawab ayo. Wah, selali. Ya, Mas Isam sudah jawab tadi. Yang lain, yang lain, yang lain. Yo, yang lain. Yang perempuan ini kok diem terus ya? Tak panggil aja ini. Siapa ya perempuan? Lutfiah coba. Lutfiah Fajrin perempuan ya kalau sepertinya ini. Lutfiah Fajrin. Halo. Oh, diem aja. Jania coba. Jania Dita. Di mana kemarin Mbak Jania contohnya yang performa memantau performa ini? Mbak Jania. Di Task Manager, Pak. Iya, betul sekali. Task Manager kemarin saya contohkan ya. Terus apalagi ini? Manajemen file, kemudian update perangkat lunak secara otomatis, kontrol jaringan ya, dan pengelolaan keamanan. Ini fungsi dari semua operating system ya. Mau Linux, mau Windows sama aja, semua ada ini. Oke. Berikutnya adalah ini skemanya ya, skema dari kinerja OS ya. Dia itu mengelola sekian banyak ini ya. Gambarannya seperti ini ya tadi. Mulai dari yang security, keamanan,
kontrol network, ya, update, sampai ke apa ini, user interface-nya, dia sampai mengelola si program, ya, terus ke arah apa ini, manajemen memorinya, terus ini konfigurasi device, ya, dan melakukan koneksi internet ini, dan monitoring. Ya, kerjaan sekian banyak ini. Sampai ke arah pertama ini ya, booting dulu ya. Ya login masuk dulu, booting dulu, masuk. Terus setelah ke operating system dia mengerjakan semua ini. Ya. Terus yang berikutnya dari sistem operasi itu ada tipenya ya. Jadi di saat kita pertama membeli komputer atau di perangkat seluler, biasanya sistem itu sudah terinstall. Nah, ketika OS-nya itu baru diliris, ya, pengguna itu bisa meningkatkan komputernya untuk memasukkan fitur baru. Ya. Nah, tipenya itu apa saja ya? Ini ya. Ya, silakan. Siapa tadi? Faiz, nggih. Pak, sistem operasi standalone Pak itu dia kayak sistem operasi yang sudah lengkap, yang artinya lengkap itu dia bisa kayak gimana ya, kayak bisa berdiri sendiri gitu Pak, dan mampu digunakan untuk single user maupun bisa juga multi user dan juga memiliki fitur tertentu sih Pak. Kalau menurut saya sih gitu Pak. Contohnya apa? Kalau contohnya itu yang saya tahu tuh ada seperti Windows, OS Mac dan juga Linux. Saya belum tanya, kamu sudah jawab ya. Ya maaf Pak. Oke, makasih Mas Faiz, sudah disampaikan semua sama Mas Faiz. Tipenya ada 3 ini ya, dia ada standalone, server, sama embedded ini ya. Yang standalone tadi sudah disampaikan Mas Faiz, contohnya ini tadi ya, Windows, macOS, ya, Unix, dan Linux. Terus yang server, dia dikembangkan khusus ya, nah, karena server ini lebih ke arah jaringan sebenarnya, dan data center ya. Jadi di penempatannya pun macam-macam ya. Dia ada yang berupa desktop, ada servernya. Ada yang berupa menggunakan Ramon. Ada yang tahu Ramon? Yang tahu Ramon siapa? Ramon ki apa Mas Muafi? Muafi ini dari TI atau animasi ya? Animasi, Pak. Oh, dari animasi malah. Saya pikir dari TI. Oke. Baik. Ramon tahu enggak? Jadi Ramon itu nanti Mas bisa main ke studio, terus masuk di ruang apa ya istilahnya, ruang inventory dari studio. Kita baru aja mengadakan PC server untuk rendering nanti, rendering si Warik itu. Nah, PC yang menggunakan Ramon itu juga tidak bisa diletakkan sembarangan, dia harus masuk ke dalam sebuah Ramon itu tadi. Oh, yang kayak itu berarti Pak, apa namanya? Ya, Kayak server gitu, Pak. ya memang server itu. Oh, Contohnya gini, Ramon ya, Ramon server. Nah ini contohnya seperti ini. Jadi PC-nya itu nanti dimasukkan ke dalam lemari seperti ini. Ya, yang ini PC-nya, ini Ramonnya itu seperti ini, yang ini. Atau lebih jelasnya, ya ini bisa. Ini juga, jadi nggak sembarangan PC server itu. Dan dia kinerjanya melebihi semuanya. Melebihi laptop, melebihi PC. Prosesornya juga beda nanti. Pakainya Xeon dia nanti. Kembali ke sini. Jadi sistem operasi server ditempatkan pada posisi server, sedangkan untuk klien bergantung pada server untuk sumber daya.
Ya. Untuk komputer klien biasanya menggunakan standalone dan bekerja sama dengan komputer server. Jadi ada hubungan klien server nanti istilahnya. OS-nya ini ya, nggak ada tuh server yang pakai Windows, gitu. Bahaya nanti. Karena memang dia khususon ya. Windows, maksudnya itu bukan Windows yang ini ya, Windows 7, Windows 10, bukan itu maksud saya, tapi khusus untuk server. Karena kinerjanya nanti benar-benar banyak multitasking dan ngurusi data banyak dia. Lebih cenderung ke Linux biasanya, yang sering dipakai di server itu. Kemudian yang berikutnya, untuk yang embedded, itu sebenarnya jadi satu. Embedded itu jadi satu itu. Nah, rata-rata di mobile device sama smartphone dia ini. Kalau di jaringan juga ada yang embedded itu. Pakainya wireless itu ya, wireless embedded. Jadi di dalamnya ditanam nanti. Contohnya ini Mikrotik juga sih sebenarnya. Mikrotik wireless embedded. Nah ini tak share lagi ya. Gak apa-apa ya Pak Danang kasih contohnya jaringan. Buat wawasan aja. Nah ini contohnya ya. Dia di dalam satu alat jaringan ini itu sudah ditanam sekalian sama OS-nya. Jadi di dalamnya ini sudah ada operating system-nya. Padahal ini alat jaringan. Nah, bentuknya seperti ini. Ya. Dalamnya sudah ada OS-nya ini. Kemudian kembali lagi ke sini. Mungkin nggak terlalu banyak nanti soal ini. Kemudian yang berikutnya mengenai utility program ya. Kalau utility program sendiri itu tipe dari softwarenya ya, sistem software. Intinya untuk pemeliharaan atau maintenance ya, terkait dengan manajemen komputer, perangkat, atau programnya. Nah kemarin Pak Danang sudah contohkan itu. Contohnya apa kemarin? Yuk, yang belum aja. Pak Is sudah, yang lain. Yang belum, ayo. Contohnya apa kemarin? Anindita, ya silakan. Antivirus, Pak. Antivirus, yang lain selain antivirus, ayo. Selain Mbak Anindita, yuk jawab yuk, yang lain. Banyak loh kemarin, lupa ya. Josia nggak mau jawab, belum jawab loh. Biasanya gercep gitu Josia ini. Jangan-jangan saya ditinggal pergi nih, kok diem aja ini. Maaf Pak, lagi Yuk, mindah-mindahin yang lain, portofolio Rian Pak. mungkin. Rian Hidayat. Mau jawab saya Pak? Itu antivirus sudah ada. Ya, file management Pak. Pengaturan file itu ada apa namanya kemarin. Atau ke arah storage. Banyak ya, kemarin ada defrag, ada check disk itu ya. Selalu berarti ya. Debug Pak. Nih, contohnya yang ini kemarin. Kalau kita klik kanan di storage kita ya. Di sini aja mungkin di data ini. Di storage kita kalau diklik kanan nanti ada utility-nya. Klik kanan, properties ya. Nah, ini utility-nya ada di sini ya, tools. Dia ada error checking atau check disk sama defrag drive ya. Ini juga arahnya utility sebenarnya. Gitu ya. Lupa ya? Ya kalau lupa aku tak toke wae mau ya namanya ujian. Tak keluarin nanti enggak lupa.
Oke, lanjut lagi. Nah, ini ya, dia untuk maintenance terkait dengan manajemen komputer, perangkat atau programnya. Ya. Terus, kok malah yang saya share RPS ini gitu. Malah sharing saya. Nah, ini. Nah, ini dia. Fungsinya ya, dia pengaturan file, pencarian file, delete program, sama antivirus. Ini contohnya. Contoh dari utility programnya, dia ada file manager, search utility, ya, uninstaller, image viewer, screensaver, ya, firewall, ya, antivirus, spyware dan adware remover, ya. Ada internet, file compression, media player, disk burning, ya, sampai PC maintenance. Nah, ini contoh dari program utility. Adakah pertanyaan? Silakan. Sudah selesai materinya. Ya, Mas Faiz. Itu kan yang dari yang saya tahu itu sistem operasi itu Halo. kalau nggak salah ada 4 gitu Pak, sama sistem operasi live CD itu nggak dimasukin atau gimana Pak? Apa, Mas? Sistem operasi live CD Pak, yang saya pernah belajar itu Pak, dia ada 4 sistem operasi Pak. Yang sistem operasi standalone sama ada juga namanya sistem operasi live CD Pak. Itu kita nggak perlu pelajari Pak ya? Live CD kan ya sama aja dengan standalone sebenarnya. Oh, oke Pak. Tapi ya enggak juga, dia live CD itu bisa ke arah server juga bisa. Live CD itu kan ibaratnya kayak apa ya, dia alat untuk menginstalnya gitu loh. Bukan kalau kita menaruh OS, maksudnya apa? Melakukan pekerjaan OS-nya itu di CD ya enggak mungkin toh Mas Faiz. Live CD itu kan untuk installer saja. Gitu. Di live CD-nya. Jadi OS-nya ya tanam tetap di sini di komputer. Malah lambat tuh kita kalau mengaplikasikan operating system di CD, di live CD. Ya malah lambat, nggak optimal gitu. Jadi live CD zaman dulu itu dipakai untuk installer dia. Kalau sekarang ya pakai flash disk, sudah nggak kepakai lagi. Ya. Pakai bootable itu toh maksudmu toh, Mas Faiz? Iya Pak, tahu Pak. Iya, maksudnya itu bootable Windows itu maksudnya. Nah, ya benar Pak. Nah, itu kan untuk install, bukan kategori. Oh, iya Pak. Itu untuk menginstalnya. Lo bayangkan saja coba kalau Mas Faiz itu menaruh atau bekerja dengan OS-nya di CD, piye jal rasanya? Kan nggak mungkin. Wong CD itu ya kecepatannya terbatas. Flash disk juga sama. Jadi dia hanya untuk installer saja. Bukan ke kategori jenisnya tadi. Itu. Ada lagi pertanyaan yang lain? Silakan. Kalau tidak ada pertanyaan, yang sisa waktu itu untuk mengerjakan PPT yang terakhir ini tadi. Nah, mana tadi? Ini dia. Nah, ini kan contoh utility programnya apa? Ini coba dideskripsikan. Ya. Ini maksudnya apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa. Semua sampai ke sini. Silakan dikerjakan. Template-nya tak kasih ya. Ya, ada template-nya ini. Bentar, tak cari dulu. Literasi tak taruh mana kemarin ya template-nya. Ah, ini dia.
Saya share dulu ya. Ini template-nya nanti saya share di Kulino. Ini saya jelaskan dulu sebentar. Nah ini ya template-nya nanti tugas-tugas PTI nanti akan pakai template ini terus. Tinggal Mas Mbak nanti sudah muncul belum itu? Sudah ya. Tinggal Mas Mbak kasih nama, NIM, terus di sini tugasnya apa. Ya. Kalau ini berarti nanti nama tugasnya pertemuan kelima gitu aja. Tugas pertemuan kelima, tugasnya apa? Ditambahi boleh. Kalau tadi suruh mendeskripsikan contoh dari utility program. Nah, setelah itu barulah hasil pekerjaannya dikerjakan di lembar berikutnya, tinggal di enter saja nanti. Di enter seperti ini dikerjakan di sini ya. Paham ya? Paham? Paham, Pak. Oke. Paham, Pak. Ini saya share dulu. Template-nya di sini dulu sih. Saya buatkan assignment aja sekalian. Tugas utility program. Siapa itu baru masuk tuh? Tuh Bakti itu siapa itu? Ada temannya yang namanya Tuhu. Baik, yang B101 sudah saya share. Tugasnya tinggal yang B102 sekarang. B101 silakan bisa mengerjakan. Template-nya ada di tugas itu ya. Template-nya saya taruh di tugas itu. Di segmen itu. Yang 102 juga sudah. Sambil mengerjakan, saya absen dulu ya. Bisa di-download yang 101 dan 102 template-nya. Saya Bisa, Pak. Oke. 101 saya panggil Adna Haidar Rasyad. Hadir, Pak. Afrizal Sahizidan. Hadir.
Ahmad Dawam Al-Hikam. Enggak hadir juga. Liza Nindianti. Dir Pak. Muhammad Firdaus Maulana. Muhammad, malah keluar dia. Dipanggil malah keluar. Masuk lagi enggak itu? Muhammad Ramadan. Enggak hadir. Muhammad Rifki Rizkiansah. Muhammad Rifki Rizkiansah. Udah enggak? Goib ini. Tuhu Bakti Nusantoro. Enggak hadir lagi. Yang berikutnya dari 102. Muafi Hadir Pak. Anindita Saya Pak. Chandra Triwibowo Saya Pak, hadir Pak. Faiz Manur Hadir Pak. Gibran Ahmad Hadir Pak. Iqbal Wahyu Setiawan Hadir Pak. Mas Tuhu. Masuknya pakai email Dinus ya. Mana ini? Ya Pak. Kamu baru masuk ini. Saya ikut afirmasi Pak. Oh, afirmasi nggih Mas Tuhu. Sampai mana tadi 102? Iqbal sudah belum? Gibran sudah belum? Iqbal sudah Pak tadi Pak. Iqbal sudah. Gibran sudah ya. Sudah Pak. Josia. Yos. Iya Pak, hadir Pak. Pengesan iki. Kevin. Hadir Pak. Oke. Lutfia Nur. Oke. Maulana Isyam. Hadir Pak. Faisal Firmansyah. Naufal Al-Ghifari. Hadir Pak. Irfan Fananda. Irfan ada enggak? Hadir. Oke. Rian. Oke. Victoria. Victoria ada ya? Lagi dibilangin Pak. Oh. Oke. Zania. Aureli. Hadir, Pak. Ada yang sudah selesai? Mas Isam sudah? Chandra sudah Pak katanya Pak. Belum Pak. Chandra. Cepat banget. Besok itu tinggal pertemuan terakhir apa ya? Minggu depan. Oh, masih ada pertemuan 7. Masih 2 kali lagi.
Ya, Faisal. Pak, tadi itu disuruh menjelasin gitu, Pak. Suruh menjelasin. Yang tadi tugasnya. Oh ya, dideskripsikan itu. Yang Itu aja, utility Pak. ya file manager tuh seperti apa gitu penjelasannya. Terima kasih, Pak. J. Masih 4, 5, 6, 7. Oke, masih 2 kali berarti. Nggak terasa sudah mau TS. Nanti materinya seputar apa yang saya sampaikan ya. Hari Jumat itu diminta ikut workshop enggak? Yang angkatan baru ini. Workshop Tonbum. Waktu itu saya diajak sama kakak kating sih Pak, cuma belum tahu Pak, apakah semuanya juga diajak atau cuma beberapa orang aja Pak. Ikut aja. Ada ini Itu Pak di udah- broadcasting group ada. Nah, Udah di ikut grup aja. animasi ini. Ya, penting itu penggunaan Tonbumnya. Apalagi yang masih pemula-pemula itu yang belum tahu sama sekali. Soalnya kan kita memang beli tuh license tuh Tonbumnya itu. Kalau nggak ikut eman-eman nanti. Gimana kalau tugas saja ini? Karena materinya memang hanya bahas SO dan utility. Ada pertanyaan enggak? Kalau nggak ada pertanyaan mungkin dikerjakan di rumah aja ya. Oke. Terima kasih atas kehadirannya. Sampai ketemu minggu depan. Daskom ketemu saya bukan? Iya, Pak. Iya Pak. Oh, oke. Malam ya kayaknya ya. Kamis malam ya. Pagi ding ya. Yang malam itu yang cengengesan tuh siapa namanya? Erlangga. Ingat saya malam tuh Erlangga. Ya. Wayah kuliah malah main game. Wah, kacau banget nih. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Sampai ketemu besok Kamis di Daskom. Dan saya ingatkan kembali hari Jumat ya kalau nggak salah. Jumat apa itu ya? Tanggal 12 itu kalau nggak salah. Oh, Kamis ya, Kamis Jumat ya. Itu ada workshop. Mendingan ikut aja, nanti izin aja ke dosen. Maneman kalau nggak ikut. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Makasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Diupload, Terima kasih. diupload di segmen itu nanti kalau sudah. Baik, Pak. Baik, Pak.